Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Runte. Bagaimana kabar kalian? Mudahan kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Untuk yang sudah setia di channel Bunda Jenny Runte, salam rindu buat kalian semua. Alhamdulillah, Bunda habis sholat tahajud dan Bunda akan membuka rahasia sholat tahajud Bunda yang sama-sama kita lakukan di malam hari, berjumpa dengan Allah dan Rasulullah dan para malaikat Allah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, karena kalian sudah setia di channel Bunda Jenny Runte, makasih yang sudah subscribe, makasih yang sudah memberi motivasi, inspirasi buat Bunda. Dan di sini adalah Bunda mau berbagi untuk para pejuang tahajud, pendiri sholat malam, karena kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda yang dimana sudah memberi contoh yang luar biasa untuk kita semua tentang kesabaran, tentang kelembutan hati, jangan pernah mendolimi orang lain, jangan pernah mendahului menyakiti orang lain, jangan pernah kita berbangga hati di atas segala sesuatu, tidak merasa bersalah ketika kalian tidak merasa itu dosa. Nauzubillah min dzalik ya. Karena jelas di Al-Qur'an ditulis Allah Maha pemberi peringatan seperti itu. Dan Bunda membuka rahasia seperti apa Bunda sholat tahajud. Begitu. Yang pertama, ketika hati kalian penuh cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada para malaikat Allah, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, insya Allah kalian pasti berjuang untuk mendirikan sholat malam, yaitu sholat tahajud, yang dimana memang sunnah, tapi banyak keistimewaan di dalam sholat tahajud. Apalagi ketika kita habis sholat tahajud, bermuhasabah, tafakur pada Allah Subhanahu Wa Taala, rindu pada baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah kita dijauhkan dari segala sesuatu yang buruk, kita dijauhkan dari orang-orang pengkhianat, kita dijauhkan dari orang-orang yang keluar di jalan syariat Islam. Seperti itu, nauzubillah min dzalik ya. Nah, bagaimana Bunda bisa semangat sholat tahajud? Ada rahasia besar yang Bunda alami, yang kalian tidak pernah tahu, seperti itu ya. Betapa rindunya Bunda kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Bunda berharap ada pertemuan yang kedua Bunda sama beliau, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada banyak yang tahu. Bunda dapat bimbingan dari beliau langsung, Bunda dapat bimbingan dari Allah langsung melalui nasihat-nasihat yang ada di muka bumi ini. Makanya Bunda penuh semangat sholat tahajud dan sholat tahajud. Nah, rahasia sholat tahajud Bunda di sini, ketika Bunda melakukan sholat tahajud, Bunda pasti jam 2 pagi ya. Itu Bunda sudah mulai berwudu, sudah mulai persiapan sholat tahajud. Ketika Bunda sholat tahajud, karena bersungguh-sungguh ingin jumpa dengan Allah langsung di pagi sepertiga malam, ingin merasakan aroma harumnya baginda Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah sholat tahajud kita dan para malaikat-malaikat Allah yang menyaksikan ketika kita berjuang atau pejuang-pejuang sholat tahajud. Bunda melakukan sholat tahajud tidak pernah, jarang sekali Bunda sholat tahajud itu hanya 2 rakaat salam, setelah itu selesai. Tidak. Bunda menguji diri Bunda sendiri, seberapa besar keikhlasan Bunda bertemu pada Allah, seberapa besar kecintaan Bunda, keikhlasan Bunda rindu pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Bunda sholat tahajud, setelah 2 rakaat Bunda salam,
Setelah itu bermuhasabah, tafakur, ya kan, selesai. Bunda berdiri sholat lagi, sholat tahajud lagi. Bunda ulang, berulang-ulang sampai benar-benar Bunda menemukan keikhlasan dalam hati Bunda, keikhlasan dalam pikiran Bunda, keikhlasan dalam raga Bunda. Saking pinginnya dapat limpahan cinta baginda Rasulullah SAW dan limpahan rahmat hidayah, rasa cinta Allah turun pada kita, memeluk Bunda dan memeluk orang-orang yang mendirikan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Nah, kenapa Bunda suka menguji diri Bunda sendiri? Kecintaan Bunda pada baginda Rasulullah SAW dan kecintaan Bunda pada Allah. Karena ketika kita merasa punya iman sebagai umat Rasulullah SAW dan menyatakan diri kita itu Islam, maka nyatakan diri kalian, buktikan kecintaan itu, buktikan jika kalian muslim dengan cara sholat tahajud. Disitulah tingkat keimanan manusia, disitulah tingkat benar-benar kita mencari Allah, rindu pada baginda Rasulullah SAW. Nah, kenapa Bunda nggak bosan sholat tahajud? Nggak pernah, jarang banget Bunda melakukannya hanya 2 rakaat. Pasti Bunda berdiri, habis salam Bunda berdiri, Bunda ulang sholat lagi, Bunda ulang sholat lagi, seperti itu sampai benar-benar lelah, ikhlas Bunda keluar, seperti itu. Nah, setelah sholat tahajud Bunda tidak pernah tidur. Bunda berzikir, bermuhasabah lanjut, tafakur. Bunda mengizinkan Allah membelah dada Bunda, karena Allah yang menciptakan hati, yang menanam hati kita. Bunda izinkan Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim. Aku serahkan dada ini pada Engkau, belalah dadaku, bersihkan tentang ketidakbaikan dalam hatiku, ketidakbaikan rasa-rasa yang aku rasakan, ketidakbaikan dalam prasangkaku, ketidakbaikan atas segala sesuatu di dalam hatiku. Bunda kalau bermuhasabah seperti itu, karena siapa lagi yang bisa membersihkan hati kita jika bukan diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan di sholat tahajud, takjubnya sholat tahajud, keajaiban setelah kita melakukan sholat tahajud, disitulah kita menemukan Allah. Kita benar-benar merasakan aroma kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bunda sudah merasakannya, Bunda sudah pernah dibimbing beliau. Bunda tidak akan menceritakan detail kenapa Bunda bisa mengutarakan seperti ini. Bunda hanya sering berdoa pada Allah, mengemis pada Allah, ya Allah beri kesempatan hamba untuk yang kedua kalinya berjumpa dengan beliau, kekasihmu ya Rabb, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu nikmat yang Bunda rasakan ketika Bunda bisa berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan para malaikat Allah, berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat tahajud. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran para langit sampai ke bumi? Niatkan pada saat kita sholat tahajud, mendirikan sholat malam ini, semua pada tidur, kita berani, kita niat ingin jumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan para malaikat Allah. Bagaimana caranya? Kusukkan hati kita, kusukkan pikiran kita, minta sama Allah pembersihan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena manusia banyak khilafnya. Beruntung bagi Bunda, seumur hidup Bunda sampai detik ini, Bunda tidak pernah mendahului menyakiti orang, tidak pernah mendahului zalim pada orang, tidak pernah mendahului
yang tidak baik lah sama orang, karena itu bukan sifat bunda seperti itu. Maka untuk kalian semua, bagaimana kalian bisa tahu keimanan kalian? Berusahalah sholat tahajud gitu. Karena amalan kita, kebaikan kita bisa terpupus karena keburukan-keburukan kita, bisa hangus karena kedoliman kita. Akan sia-sia semua amal ibadah kita ketika kita berpaling pada Allah. Lisan pandai bicara, ya, seolah-olah muslim, seolah-olah orang baik, seolah-olah pandai berzakat, ahli ibadah dan semuanya, tapi sangat malas mengerjakan sholat tahajud, sangat sulit atau susah mengerjakan sholat tahajud. Ya, memang tidak semua orang jadi pilihan Allah, tidak semua umat jadi kerinduan baginda Rasulullah SAW. Makanya seruan-seruan di dalam Al-Quran itu Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Seperti itu. Kita berusaha bagaimana caranya kita mendekati sempurna. Manusia diciptakan paling sempurna. Kenapa kita tidak bisa sempurna? Karena kita tidak mau berjuang untuk menyempurnakan apa yang dimau Allah. Karena Allah tidak mungkin berpaling pada kita ketika kita tidak berpaling sama Allah. Aku jauh, engkau jauh. Dan kata Allah, ketika kalian rindu padaku, maka aku rindu pada kalian. Ketika kalian dekat kepadaku, aku lebih dekat pada kalian. Itu kata Allah. Dan baginda Rasulullah SAW sudah berjuang untuk kehidupan kita, untuk meluruskan agama kita. Alangkah baiknya kita mengingat perjuangan beliau, kita bersyukur, kita muhasabah setiap malam, bertafakur, mengakui segala keburukan kita. Tidak usah mengandalkan apapun di dunia ini. Ketika kita bersyukur, maka kita tidak mungkin berpaling dari Allah dan baginda Rasulullah SAW. Ketika kita bersyukur, kita tidak akan membenarkan suatu kesalahan seperti itu. Dengan kesederhanaan bunda, dengan kerendahan hati bunda, karena mendekati bulan suci Ramadan, mari kita berlomba-lomba membenahi diri, mengakui kesalahan, karena banyak sudah kalian dengar ceramah-ceramah dan di hadis pun seperti apa. Jangankan dosa-dosa yang kalian sembunyikan, tidak kalian sembunyikan. Ketika orang itu mencuri sandal, itu hal sepele, dan kalian tidak mengembalikan, tidak meminta maaf, berjabat tangan langsung, tidak mengakui kesalahan pada orang yang kalian sakiti, pada kalian orang yang kalian dolimi, yang kalian ambil sandalnya, maka sia-sia amal ibadah kalian. Walaupun sudah umroh, walaupun sudah haji, walaupun sudah amal zakat ibadah semuanya, maka ketika sudah mau nyampe ke pintu surga, gugur, jatuhlah kalian karena punya totalan itu tadi, dosa sepele, mencuri sandal orang. Hal sepele, ketika orang itu merasa sakit, tersakiti, maka efeknya luar biasa untuk orang yang menyakiti itu. Jadi pesan bunda, jangan anggap hal sepele yang mengandung dosa, kemudorotan, kemunafikan, kemusyrikan, kekafiran, kezaliman, pengkhianatan, ingkar janji. Mungkin cukup sekian dari bunda. Mari kita berlomba-lomba menjadi pejuang sholat tahajud, pejuang-pejuang tahajud, pejuang-pejuang meraih ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam GSD.